Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arindra Najuna Pasari akan menyampaikan pembahasan pada praktikum PGPBL acara 8 mengenai style dan komponen React Native. Sebelum itu, saya izin kepada asisten praktikum bahwasanya saya tidak bisa mengaktifkan kamera dikarenakan kamera laptop saya yang error dan tidak dapat terkoneksi. Maka dari itu, saya izin tidak bisa menampilkan wajah. Nah, di sini penjelasan dasar yang pertama dari React Native, yaitu React Native merupakan sebuah framework JavaScript yang dikemukakan oleh Malahela et al. 2020. React Native adalah sebuah framework yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile Android dan iOS. React Native bekerja dengan cara menggabungkan konsep dari React, yaitu komponen based UI dengan elemen antarmuka yang bersifat natif, sehingga aplikasi dibuat memiliki performa yang tinggi seperti aplikasi bawaan. Dalam React Native, komponen merupakan unit dasar pembentuk UI yang berfungsi sebagai blok penyusun tampilan dan dapat digunakan kembali untuk membentuk aplikasi secara keseluruhan. Diambil dari dokumentasi React Native tahun 2024. Komponen ini terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada komponen bawaan atau core komponen dan yang kedua komponen custom atau custom komponen. Nah, di praktikum yang telah dilakukan itu menggunakan komponen bawaan yang disediakan langsung oleh framework React Native seperti text, view, image, scroll view, dan text input yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam pembangun struktur dan tampilan aplikasinya. Diambil dari React Native tahun 2024. Sementara itu, style yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dari komponen-komponen tersebut seperti warna, ukuran, tata letak, margin, padding, dan lain-lain. Alih-alih menggunakan berkas CSS eksternal seperti di web, React Native menggunakan objek JavaScript atau API style sheet untuk mendefinisikan style yang kemudian diterapkan lewat prop style-nya. Diambil dari dokumentasi React Native tahun 2025. Nah, langkah kerja yang dilakukan pada praktikum ada style pada React Native. Yang pertama penjalanan project, yaitu membuka project dengan npx expo start. Nah, di sini ditulis pada terminal menggunakan git base ada expo npx expo start untuk menjalankan project React Native-nya. Kemudian membuka halaman home pada index.tsx. Nah, di app kemudian tab index.tsx. Kemudian melakukan pengubahan style yaitu mengubah warna teks menggunakan inline style menggunakan script tambahan. Nah, ini menggunakan style color. Nah, di sini bisa red, green, purple dan lain-lain. Kemudian mengganti style inline menjadi internal dengan menambahkan kode style. Nah, dari yang style color ini diubah menjadi style title. Nah, hasilnya ini yang masuk ke dalam title atau yang titelnya itu berubah menjadi warna ungu. Kemudian mengubah tampilan halaman home dengan menambahkan elemen seperti nama, NIM, kelas, mata kuliah, aplikasi, dan logo gambar. Nah, di sini diatur di indeks TSX-nya juga. Di sini ada nama, kemudian NIM, kelas, dan lain-lain. Nah, untuk gambar sendiri itu diatur di image ini dimasukkan ke dalam aset, image, kemudian nama gambarnya. Nah, hasilnya ini untuk gambar logo atau gambar yang ditambahkan. Dari ini ada beberapa elemen teks yang diubah. Yang selanjutnya ada komponen pada React Native. Nah, langkah ketiga itu pelajari dokumentasi dan penambahan komponen FAB. Nah, dokumentasi React Native itu bisa diakses pada link berikut ini. Kemudian pada Visual Studio Code itu membuka tabs Explore, Explore TSX. Nah, di sini menambahkan komponen FAB atau Floating Action Button dengan mengimport komponen Touchable. Nah, jadi di export ini menambahkan Touchable ini. Kemudian menambahkan text touchable style ini di parallax. Nah, di export ini di parallaxnya sebelum penutup parallax ini menambahkan script ini. Kemudian yang keempat mengatur style dengan menambahkan style FAB button-nya. Nah, style FAB button itu ditambahkan di export TSX-nya di sini FAB. Ini untuk style FAB-nya di bagian bawah sendiri. Kemudian melakukan penambahan icon ke dalam mapping pada komponen icon simbol TSX. Nah, ini sebelum itu bisa mengakses expo vector icon. Nah, di sini itu icon-icon yang digunakan.
bisa menggunakan eh, web berikut ini. Kemudian melakukan penambahan import font awesome atau bebas mau menggunakan apa, ada font awesome, awesome 5, 6, material, dan lain-lain. Nah, ini bisa menambahkan importnya di sini, kemudian melakukan penambahan return, return untuk memakai font awesome atau material atau yang lainnya. Itu diatur di bawahnya ini, di icon simbol TSX-nya. Nah, kemudian untuk menambahkan FAB style untuk add circle fill-nya itu bisa menggunakan ini, add. Nah, ini ditambahkannya di cons mapping ini, di add circle fill plus. Nah, plusnya itu ada di ini. Hasilnya itu adalah FAB di sini. Nah, ini untuk tampilan explore-nya. Kemudian untuk kendala dan solusi yang muncul saat praktikum itu ada dua, yaitu yang pertama gambar image-nya itu tidak mau tampil. Nah, di sini penyebabnya adalah pad yang dituliskan itu salah atau gambarnya itu belum masuk ke dalam folder project-nya. Kemudian, nah untuk solusinya itu memastikan pad itu dituliskan dengan benar. Nah, ini dituliskannya di sini. Kemudian pastikan juga gambarnya itu sudah dimasukkan ke dalam foldernya. Kemudian yang kedua itu icon tidak muncul setelah menambahkan font AWSM 5. Nah, penyebabnya itu bisa bisa jadi belum menginstal Expo Vector Icon atau belum melakukan mapping dengan benar. Atau bisa juga melakukan kesalahan dalam penulisan namanya. Nah, ini itu solusinya eh, pastikan lagi di cons mapping ini penulisannya itu sudah benar. Jika menggunakan font AWSO, maka eh, yang digunakan, yang ditulis di sini itu harus sesuai dengan yang font AWSO. Kalau menggunakan material, dia juga harus menggunakan material. Nah, jika error, dia akan tanda tanya seperti ini. Nah, selanjutnya ada hasil akhir dari proyek React Native yang telah dilakukan. Yang pertama di halaman home atau beranda. Nah, di halaman home ini menggunakan komponen dasar seperti text, view, dan image dengan style sheet untuk mengatur tampilan. Di bagian atas sendiri ini menampilkan gambar karakter diikuti teks selamat datang dengan warna ungu atau merah muda keunguan. Dan di bawahnya ada data pribadi seperti nama, NIM, mata kuliah, dan terdapat keterangan aplikasi dijalankan di web menggunakan Expo dan React Native. Kemudian selanjutnya di halaman Explore itu menggunakan komponen seperti parallax scroll view, image, text, dan FAB atau floating action button dengan touchable opacity. Di FAB sendiri berada di pojok kanan bawah dengan posisi absolute dan menampilkan icon plus. Di halaman ini menampilkan teks. Nah, di sini itu masih default. Nah, ini untuk beberapa file yang digunakan ada index.tsx, explore, layout. Nah, ini untuk file-file yang diedit atau diganti. Nah, di sini sedikit menjelaskan mengenai script-nya. Ini ada indeks. Di indeks ini menambahkan, nah di sini untuk penambahan asetnya, image-nya. Kemudian di sini untuk style-nya, style title. Nah, di style title ini untuk selamat datang. Kemudian style step container, ini untuk nama, name, dan lain-lain. Nah, untuk style sheet ini tuh diaturnya di sini. Ada title container, step container, title, dan lain-lain. Kemudian di layout, ini untuk layout. Kemudian sebentar, ada icon simbol, dan parallax scroll view names explore. Nah, di explore ini menambahkan touchable. Kemudian di sini mengatur penambahan ini touchable di sini sebelum parallax dimasukkan di dalam parallax. Kemudian ada pengaturan FAB style FAB-nya. Untuk hasilnya, nah untuk hasilnya dijalankan di web itu seperti ini. Ada logo gambar, kemudian ini scroll view-nya. Kemudian untuk ekspornya, nah ini untuk FAB-nya. Nah, untuk ikonnya ini menggunakan material icon.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.